Shalom, pada pertemuan kali ini dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian, kelompok kami akan membahas tentang teori kepribadian psikoanalisis Karen Horney dengan dosen pengampu Ibu Irene Daik, Master Psikologi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Indri Benusu, Margana Nubatonis, dan Luciana Yohana. Jadi baik, kita masuk ke pendahuluan. Karen Horney atau Karin Danielson lahir pada tanggal 15 September 1885. Ia dilahirkan di desa kecil dekat Hamburg, sebelah utara Jerman. Ayah Horney seorang yang cekatan, bertubuh tinggi, keras, dan seorang fundamentalis yang takut akan Tuhan, serta seorang yang menganggap rendah wanita, termasuk Karen Horney. Dasar-dasar kepribadian menurut Karen Horney. Pada mulanya, Horney adalah pengikut Freud yang kemudian dipengaruhi oleh Jung dan Adler. Akhirnya dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik, di mana manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian misalnya emosi, kognisi, sosial, budaya, dan rohani hanya dapat dipelajari dalam secara keseluruhan satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Psikoanalisis Karen Horney mengembangkan salah satu teori yang terkenal dari sakit saraf. Dia percaya sakit saraf yang dihasilkan dari keuangan dasar yang disebabkan oleh hubungan antara pribadi. Teorinya diusulkan bahwa strategi yang digunakan untuk menghasilkan keuangan seringkali digunakan secara berlebihan, menyebabkan mereka mengambil bentuk kebutuhan. Menurut Horney, sakit saraf yang dapat terjadi akibat berbagai hal, termasuk dominasi langsung atau tidak langsung, ketidakpedulian, perilaku tak menentu, kurang rasa hormat untuk kebutuhan individu anak, kurang bimbingan yang nyata, kurang kehangatan yang dapat bergantung, harus berpihak dalam permasalahan orang tua, juga banyak atau juga sedikit tanggung jawab, perlindungan lebih secara terpisah dari anak lain. Pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Horney percaya bahwa konflik neurotik hampir muncul dalam semua tahap perkembangan, tetapi masa kanak-kanak di mana sebagian besar masalah timbul. Horney meyakinkan bahwa pengalaman yang merusak pelecehan seksual, pemukulan, atau penolakan hampir selalu timbul karena kurang kehangatan kasih sayang yang tulus dari orang tua. Horney membuat hipotesis bahwa masa kanak-kanak yang berat berperan penting dalam menimbulkan kebutuhan-kebutuhan neurotik. Kebutuhan ini menjadi kuat karena hal ini merupakan cara bagian anak untuk menyanyi dan merasakan perasaan seseorang. Bagaimanapun, demikian satu pengalaman awal tidak bisa berperan untuk membentuk kepribadian kemudian. Bagaimanapun pengalaman-pengalaman masa dewasa juga berpengaruh penting, khususnya bagi individu normal. Pengalaman masa kanak-kanak mempunyai peran utama dalam perkembangan kepribadian. Orang-orang terus-menerus menjalani pola-pola tingkah laku hal semacam itu karena mereka mengartikan pengalaman-pengalaman baru sesuai dengan pola-pola tingkah laku yang sudah berkembang dalam diri mereka. Yang berikut prinsip kepribadian Horney. Konsep utama dari Horney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Menurut Horney, kepribadian neurotik berasal dari kecemasan dasar. Kecemasan dasar ini adalah suatu ketakutan akan ditinggal sendiri, ketidakberdayaan diri, dan perasaan tidak akan yang dimiliki seorang anak. Kecemasan berasal dari takut suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan berteman yang tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Kecemasan dasar selalu dibarengi oleh permusuhan dasar dari perasaan marah untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan orang itu juga. Permusuhan membuat orang semakin meyakinkan bahwa
dirinya harus lebih dijaga untuk melindungi keamanan. Yang kedua, kecemasan dan konflik. Menurut Horney, semua orang mengalami kecemasan, perasaan normal yang muncul pada masa bayi. Ketika bayi yang lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu ditampilkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Bimbingan yang penuh terima kasih dan cinta pada awal kehidupan membantu bayi belajar menangani situasi bahaya itu. Sebaliknya, tanpa bimbingan, ia mampu akan mengembangkan dasar kecemasan dan konflik. Di sini ada 4 macam konsep diri. Yang pertama, diri rendah atau despised real self. Konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan, dan kemenarikan diri yang didasarkan pada evolusi orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tuanya. Evaluasi negatif mungkin mendorong orang untuk merasa tak berdaya. Yang kedua, diri nyata atau real self. Pandangan subjektif bagaimana diri yang sebenarnya, mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri, keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, diri ideal atau ideal self. Pandangan subjektif mengenai diri yang seharusnya suatu usaha untuk menjadi yang sempurna dalam bentuk khayalan sebagai kompensasi perasaan tidak mampu dan tidak dicintai. Yang terakhir, diri aktual atau actual self. Berbeda dengan real self yang subjektif, aktual self adalah kenyataan diri seseorang, fisik dan mental apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Konflik psikologis yang paling penting adalah antara citra diri yang ideal dan citra diri yang rendah. Membentuk citra diri yang ideal melibatkan usaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan menciptakan pandangan positif tentang diri sendiri. Sementara citra diri yang rendah melibatkan kecenderungan merusak pandangan yang sebenarnya tentang diri. Menurut Horney, setiap orang dilahirkan dengan citra diri yang sehat dan mendukung perkembangan kepribadian normal. Hidup sesuai dengan citra diri yang sebenarnya akan membawa seseorang menuju aktualisasi diri, di mana mereka dapat mengaktualisasikan seluruh potensi mereka dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Anak-anak yang telah memenuhi kebutuhan biologis dan rasa aman secara baik, mereka akan berkembang berdasarkan diri mereka yang sebenarnya dan menjadi orang dewasa yang normal, fleksibel, dan produktif. Namun, jika kejahatan dasar yang dialami, anak akan tersingkirkan dari dirinya sendiri. Dia akan merasa rendah dan dihina. Individu seperti ini menciptakan diri ideal yang sedikit saja di luar diri real mereka. Jika anak berhasil memenuhi kebutuhan biologi dan rasa aman dengan baik, maka mereka akan berkembang menjadi orang dewasa yang normal, fleksibel, dan produktif. Namun jika mereka mengalami kejahatan dasar, maka mereka akan merasa tersaingi dari diri mereka sendiri dan akan menciptakan diri ideal yang tidak mencerminkan kenyataan. Menurut Horney, individu neurotik hidup dengan kecenderungan diri ideal sebagai cara melarikan diri dari kenyataan yang dipandang negatif. Neurotik individu terkunci dalam ilusi diri ideal yang tidak mencerminkan kenyataan, dan semakin dalam mereka mengejar yang ideal, semakin jauh juga mereka tercabut dari diri nyata sehingga semakin dalam neurotisasinya dirasakan. Pada individu normal, mereka juga memiliki mimpi-mimpi namun realistis
praktis dan dapat diubah sesuai keadaan. Individu normal mengalami kesuksesan atau kegagalan, dan keduanya mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam aspirasi mereka. Individu neurotik mengalami kegagalan semata-mata karena khayalan mereka dan perasaan-perasaan yang dialaminya tidak dapat memberikan umpan balik. Semakin tertarik efektivitas interaksi mereka dengan lingkungan orang lain karena perasaan-perasaan itu tidak asli. Struktur kepribadian menurut Karen Horney. Ada dua struktur kepribadian, yaitu yang pertama, diri ideal. Horney menyatakan bahwa individu yang diberikan lingkungan yang seimbang dan mengendalikan akan mengembangkan perasaan aman, kepercayaan diri, serta kecenderungan untuk memahami diri. Namun, pengaruh negatif awal seringkali menghambat kecenderungan alami seseorang memperoleh pemahaman diri atau mencapai relasi diri. Suatu situasi yang membuat mereka merasakan perasaan terpisah dan rendah diri. Selain itu, terdapat perasaan terpisah dari diri mereka yang semakin berkembang. Oleh karena merasa terpisah dari diri mereka sendiri, maka seseorang harus mendapatkan kepekaan akan identitas yang stabil. Tingkat ambisi yang tinggi, dorongan untuk mencapai keagungan seringkali mendorong individu ini memiliki tingkat ambisi yang tinggi. Mereka mungkin mengejar kesuksesan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. Dorongan untuk balas dendam. Dorongan ini merupakan salah satu aspek neurotik yang berbahaya, yang dimana seseorang memiliki rasa dendam yang disembunyikan sebagai dorongan untuk berprestasi atau sukses, tetapi memiliki tujuan utama, yaitu membuat orang lain malu melalui prestasi. Penuntut yang neurotik. Meskipun para penderita neurotik menganggap bahwa dunia luar tidak sebanding dengan gambaran mereka sendiri, tetapi mereka memiliki kekhawatiran yang sangat kuat dan berpengaruh di berbagai aspek kehidupan. Para penderita neurotik memiliki persepsi yang sangat positif tentang diri mereka sendiri dan berkepikiran bahwa mereka memiliki kemampuan yang tepat ketika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Mereka mengalami kegagalan dan kesulitan memahami mengapa orang lain tidak dapat memahami tuntutannya. Kebanggaan neurotik. Kebanggaan neurotik adalah bentuk kebanggaan yang tidak nyata, bukan berasal dari penilaian diri yang objektif, melainkan muncul dari citra palsu tentang diri yang diidealkan. Yang keempat adalah dinamika kepribadian menurut Karen Horney. Dinamika kepribadian menurut Horney, struktur kepribadian awalnya dipengaruhi oleh basic hostility orang tua pada anak. Basic hostility adalah bagaimana pola hubungan anak dengan orang tua, yaitu apakah pola itu berisi cinta ataukah pola itu tidak ada kasih sayang dan kehangatan. Ini menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran pada diri anak. Bagaimana anak harus merespon pada perlakuan orang tua? Bagaimana seharusnya ia membalas basic hostility orang tua? Namun, tidak semua basic hostility memicu kepada apa yang dikatakan Horney, yaitu di mana anak selalu menginginkan sesuatu terhadap orang tuanya, sehingga anak melakukan berbagai cara dalam mempertahankan segala sesuatu untuk mengatasi kebutuhan neurotik dengan baik. Horney mengelompokkan 10 kebutuhan neurotik menjadi 3 pola penyesuaian diri. Setiap pola mendeskripsikan arah perilaku neurotik terkait orang lain. Yang pertama yaitu gerak menuju orang lain atau moving forward people. Ini merupakan proses mendekati orang lain yang terkait dengan kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan adalah upaya pertama yang dilakukan oleh individu.
Mereka berusaha untuk memperoleh kasih sayang dan penerimaan dari orang lain atau mencari pasangan yang kuat yang dapat bertanggung jawab atas hidup mereka. Karen Horney menyebut kepribadian seperti ini sebagai tipe penurut yang terutama berpikir, jika aku mengalah, aku tidak akan terluka. Meskipun individu ini dapat beradaptasi dengan kecemasan dasar afektif, sebenarnya mereka masih menyimpan perasaan permusuhan yang tersembunyi. Oleh karena itu, keramahan yang mereka tunjukkan sebagian besar bersifat rekayasa, karena sebenarnya didasarkan pada agresivitas yang ditekan. Yang kedua yaitu gerak melawan orang lain atau against people. Dalam mengadopsi strategi konfrontatif terhadap orang lain, individu neurotik yang agresif cenderung merespon orang lain dengan sikap yang tidak bersahabat. Sebagian hasilnya, mereka memiliki sifat kompulsif serupa dengan individu penurut, dan perilaku mereka juga dipicu oleh kecemasan dasar. Sebaliknya, daripada mendekati orang lain dengan patuh dan ketergantungan, individu neurotik yang agresif lebih suka menantang orang lain dengan tampil kuat dan perilaku yang kejam. Motivasi utama mereka adalah keinginan kuat untuk memanfaatkan orang lain dan mengambil keuntungan dari mereka demi kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu gerak menjauhi orang lain atau moving away from people. Untuk mengatasi konflik dasar, beberapa orang mengatasi konflik dengan memisahkan diri dari orang lain dan menghindari interaksi sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Meskipun kebutuhan-kebutuhan ini dapat memotivasi perilaku positif, namun jika seseorang terus-menerus berusaha memenuhinya dengan menjaga jarak emosional dari orang lain, maka hal tersebut dapat menjadi perilaku neurotik. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa teori psikoanalisis sosial Karen Horney menyatakan bahwa lingkungan sosial dan pengalaman masa kanak-kanak memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Horney percaya bahwa seseorang memerlukan lingkungan yang hangat, dukungan, dan hubungan interpersonal yang kuat untuk mewujudkan diri sejati mereka. Kurangnya kasih sayang selama masa kanak-kanak dapat menimbulkan kecenderungan neurotik seperti perasaan benci terhadap orang tua atau basic hostility dan rasa tidak aman atau basic cemas akibat represi terhadap kebencian. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku neurotik seperti menghindari orang lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi selama masa kanak-kanak. Sekian materi yang kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih.